jumpa lagi dengan saya Melin Tenadi in my YouTube channel. Nah, kali ini saya akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat spesial dan kalian pasti mengenalnya, Didit Maulana. Beliau adalah seorang fashion designer dan creative planner yang telah mencurahkan cinta dan perhatiannya terhadap kain tenun Indonesia selama kurang lebih 12 tahun. Dalam perjalanan karirnya yang luar biasa, Didit Maulana telah membangun fondasi kokoh dalam mempromosikan keindahan kain tenun Indonesia dan sekaligus menjadi pelopor yang tidak pernah mengenal lelah dalam mengangkat martabat dan keunikan kain tenun Indonesia, menceritakan cerita di balik setiap helai benang yang terjalin dan menciptakan karya-karya fashion yang luar biasa memukau dan mempesona. Pada YouTube kali ini, kita akan memasuki dunia Didit Maulana yang penuh dengan kisah-kisah menarik dan inspiratif dan sekaligus mendengarkan visinya yang luar biasa tentang pentingnya memperkenalkan wastra Indonesia di kancah dunia. Nah, bersiaplah kita mendengarkan pengalaman hidup, tantangan, dan momen-momen berharga yang dilalui seorang Didit Maulana sepanjang perjalanan karirnya. Yuk segera kita sambut Didit Maulana, sosok hebat di balik Ikat Indonesia by Didit Maulana. Hai Mas Didit, apa kabar? Baik. Thank you, Bu. Iya. Silakan duduk. Aduh, seneng banget nih Mas Didit berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini ya. Pasti dong, Bu. Dan saya yakin kita bisa mendapatkan banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari seorang Didit Maulana. Pasti semua orang udah mengenal Mas Didit, khususnya yang pecinta mode ya. Didit Maulana ini adalah seorang fashion designer dan sekaligus adalah founder dari Ikat Indonesia by Didit Maulana. Dan karya-karyanya sudah dikenal ya, di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita boleh mengucapkan aplaus buat Didit yang karya-karyanya itu luar biasa cantik dan memukau. Nah, oke, Mas Didit, pasti banyak dong yang tetap pengen mengikuti perjalanan Mas Didit sampai hari ini ya. Tapi sebelum itu boleh ya saya flashback sedikit awal perjalanan Mas Didit. Mas Didit boleh koreksi kalau ada sedikit kesalahan. Oke, yang saya tahu Mas Didit ini adalah seorang sarjana lulusan arsitek dari Universitas Parahyangan Bandung. Iya. Ya. Dan mengawali karirnya di MTV Indonesia sebagai talent artist relations selama 3 tahun. Wah, hebat. Dan selanjutnya Mas Didit pindah ke satu perusahaan bisnis fashion retail dari suatu produk yang cukup terkenal ya pada saat itu ya, brand internasional ya. Nah, itu sebagai marketing communications selama 7 tahun. 7 tahun. Dan akhirnya Mas Didit memberanikan diri untuk memulai sesuatu yang baru, yaitu mencoba menjadi fashion designer ya, dan sekaligus seorang creative planner ya. Betul, Bu. Ya, dan saya rasa itu udah persiapan yang tidak tiba-tiba ya. Dan yang saya tahu tuh adalah tonggak utama Ikat Indonesia berdiri itu adalah 29 Juli 2011. Betul, Bu. Di mana Ikat Indonesia menampilkan koleksi perdananya ya. Betul, Ibu. Yang menggunakan kain tenun sebagai pakaian sehari-hari, ready to wear. Dan target marketnya adalah kalangan anak muda. Benar. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang perjalanan Didit Maulana membina Ikat Indonesia menjadi besar seperti sekarang ini, saya ingin mengucapkan happy anniversary dulu ya. Karena ini tepat bulan Juli ini adalah 12 tahun. 12 tahun, betul. Oke, viewers, sebentar ya. Kita merayakan anniversary Ikat Indonesia by Didit Maulana yang telah berumur 12 tahun. Oke, makasih ya, Bu. Sama-sama. Spesial banget nih, ada motif-motif tenun ikatnya. Terus tahu aja aku suka warnanya tuh ada ungu, ada coklat. Aduh, thank you banget ya, Bu. Kita berdoa dulu deh. Oke.
Saya pribadi juga ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-12 untuk Ikat Indonesia by Didit Maulana. Semoga semakin sukses, Amin. semakin maju, semakin berkibar namanya. Amin. Bukan hanya di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Amin. Dan semoga semua impian-impian Mas Didit ke depan bisa terwujud lewat Ikat Indonesia. Amin. By Didit Maulana. Kasih kado sama Ibu Meli. Luar biasa ya. 12 tahun tuh kalau kita lihat anak tuh belum apa-apa. Iya. Tapi 12 tahunnya Ikat Indonesia tuh udah menjadi sesuatu yang Amin. berpengaruh ya di kancah mode khususnya wastra Indonesia. Oke Mas Didit, boleh saya tahu nggak sih apa konsep dan inspirasi di balik Ikat Indonesia ini ya? Tapi kenapa tenun yang menjadi pilihan gitu loh untuk karir? Jadi emang dari kecil itu kan nenekku itu ngumpulin kain-kain Bu, ngumpulin wastra. Jadi macam-macam, ada batik, ada songket, ada tenun ikat. Oh, ada tenun juga. Ada tenun juga. Nah, tapi memang dari kecil itu yang terbiasa adalah melihatnya memang batik gitu. Nah, terus memang dari kecil memang terbiasa besar dengan budaya, dan nenek tiap hari kan juga seringnya pakai kebaya ya Bu gitu. Dan akhirnya memang jatuh cinta sama busana Indonesia, wastra Indonesia itu memang dari kecil. Nah, tapi kenapa akhirnya tenun ikat? Itu karena di tahun 2010 itu kan waktu itu lagi gonjang-ganjing nih, batik kita mau didaftarkan oleh negara lain gitu ya Bu. Nah, justru waktu itu aku lihat anak-anak muda tuh banyak yang protes-protes di sosial media Bu gitu. Nah, aku juga sebenarnya ada apa ya, istilah tergugah juga saat itu bahwa wah, kita nih sebenarnya punya sesuatu, tapi karena kebanyakan punya, kadang kita jadi nggak bersyukur Bu atas apa yang kita punya gitu. Jadi take it for granted. Nah, akhirnya di saat itu berpikir lagi, aduh, pengen ikut bersuara juga, tapi pengen bersuara nggak marah-marah di sosial media, tapi pengen menghasilkan karya. Apa sih? Jadi saya waktu itu berpikir, apa ya kira-kira yang Indonesia punya, dan tapi anak-anak muda belum terlalu kenal saat itu gitu. Akhirnya dipilihlah, jatuhnya itu pilihan pada tenun ikat. Saat itu ibuku baru pulang dari Lombok, beliau itu bawa kain tenun, terus dia bilang, kenapa kamu nggak coba explore tenun ikat deh? Kayaknya bisa menjadi sesuatu yang menarik gitu. Karena kan kalau batik sudah banyak yang ini ya Bu, banyak yang mengolah gitu. Akhirnya ya udah, tahun itu 2010 belajar bagaimana cara mengolahnya, sampai akhirnya memberanikan diri 2011 ingin mendirikan satu brand yang tujuannya adalah untuk mengenalkan kekayaan budaya negeri kepada generasi muda, khususnya tenun ikat, dan juga mengajak para perajinnya juga agar bisa makmur bersama. Oke. Nah, mungkin di masa itu 2011 itu mungkin tenun masih orang punya stigma itu tebal dan biasa dipakai untuk acara adat ya kan gitu kan, acara seformil lah, dan bahkan dipakai mungkin untuk seperti ini. Iya. Lebih untuk home decor gitu loh. Nah, bagaimana seorang Didit berani menabrak satu kebiasaan itu apalagi tuh segmen pasarnya tuh anak muda. Itu nggak gampang kan, menjadikan tuh pakaian menjadi ready-to-wear yang nyaman, tidak bikin panas gitu dengan bahan yang tebal. Nah, itu mensiasatinya seperti apa, dan memang itu sudah dipersiapkan sebelumnya? Waktu itu memang yang Ibu bilang ya, jadi kebanyakan tenun saat itu memang untuk hiasan, home decor. Nah, terus akhirnya mikir, gimana ya caranya agar tenun ini bisa masuk ke pasar anak muda. Jadi waktu itu adalah riset dulu nih Bu, kira-kira anak muda itu kalau batik tuh mereka suka model yang seperti apa sih gitu. Nah ternyata kebanyakan waktu itu adalah batik itu masih digunakan untuk sesuatu yang formal. Jadi ketika mereka menghadiri pernikahan atau ada acara formal, meeting gitu, pemakaman atau apa gitu. Nah itu akhirnya kita berpikir, waduh, kayaknya seru juga nih kalau bikin kemeja atau baju atau dress tenun ikat tapi dipakai buat main, pakai buat ke mall, buat santai gitu. Nah, tapi memang akhirnya waktu itu ini belajar apa aja sih model-model yang lagi ngetren saat itu, karena kalau untuk masuk ke pasar anak muda pasti kita harus juga ikutin mode mereka. Nah, terus yang seperti Ibu bilang tadi, kalau zaman dulu kan dia tebal, kayaknya nggak wearable. Betul. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan perajin, yuk kita bikin
bahan tenun yang lebih ringan, lebih menyerap keringat dan nyaman dipakai, sehingga anak-anak muda tuh nggak kerasa panas ketika mereka makainya gitu, dan akhirnya jadi nyaman dan akhirnya menjadi tren. Kalau nggak salah tiap tahun itu ada 2 season ya, mengeluarkan koleksi terbarunya ya. Betul. Mentari dan Purnama. Iya. Berarti ini season yang keberapa nih udah? Nah, ini berarti sudah season yang kan tahun ini 12 tahun, berarti akan masuk season yang ke-24, Bu, gitu. Oh, jadi konsisten ya? Konsisten. Nah, kalau di luar negeri kan ada spring, summer, fall, winter. Ah, yes. Kalau musim fashionnya, nah tapi kalau saya bilang kalau di Jakarta, di Indonesia ini kan kita musimnya itu ada musim kering, musim panas, musim hujan, musim haji, musim kawin, misalnya gitu kan, ada bulan-bulan tertentu orang menikahkan anak dan segala macam gitu. Nah, jadi aku berpikir spring summer diganti namanya jadi mentari karena seperti matahari, vibrant, optimis. Nah, kemudian yang fall winter itu kita namakan purnama, elegan, anggun gitu. Jadi masing-masing musim itu punya keunikan sendiri. Jadi setiap musim itu berbeda ya, konsepnya ya. Betul. Dan saya tangkap bahwa value dari desainnya Mas Didit itu adalah nilai storytellingnya. Nah, bagaimana ide kreatifnya seorang Mas Didit itu bisa dituangkan menjadi satu karya dan bisa tersampaikan storytelling itu? Nah, jadi biasanya sebelum memulai satu musim, kita ngumpul nih, Bu. Kita kira-kira mau menghadirkan cerita apa ya untuk musim ini? Kira-kira kita mau menghadirkan visi apa nih untuk koleksi ini? Kita mau mengangkat perajin dari mana gitu. Nah, kemudian dari situ kita kasih ke satu tim kita sehingga nanti semuanya bisa membantu untuk menyusun cerita. Jadi intinya ceritanya tuh dibungkus mulai dari pembuatannya, modenya seperti apa, kemudian detailnya dan segala macam. Dan itu membutuhkan proses berapa lama untuk menghasilkan satu produk desain baru? Biasanya butuh mungkin 2-3 bulan, Bu, sampai akhirnya jadi koleksi gitu ya, sampai akhirnya nanti bisa dimasukin ke fashion show atau bisa juga nanti kita bikin koleksi terbatas gitu, limited edition. Oke. Saya juga mau pelajari bahwa Didit Maulana selalu mengatakan kalau orang bisa survive dalam dunia fashion itu dia harus punya kreasi yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Nah, untuk karya-karya Didit Maulana sendiri, Mas Didit bisa ceritakan apa sih yang menjadi keunikan dan signature dari Mas Didit? Jadi ketika orang melihat desain, oh ini punyanya Mas Didit nih, karya Mas Didit. Boleh diceritakan? Keunikannya itu jadi dari awal itu sebenarnya kita harus berani coba dulu, Bu. Gitu. Jadi kita mencoba berbagai macam style sampai kita ketemu style yang kita paling nyaman gitu. Jadi waktu itu udah pernah nyoba nih style mode yang heboh, udah pernah nyoba. Aduh, tapi kok kayaknya nggak pas ya gitu. Terus ada style mode yang ini sampai akhirnya dapat satu style mode yang simple, elegan, yang walaupun misalnya udah beli dari 10 tahun lalu tapi dipakai sekarang tuh masih bisa dipakai, masih nggak lekang oleh zaman gitu, Bu ya gitu. Nah, itu akhirnya menjadi ciri khas kita. Ya, lebih ke simplicity ya. Betul. Terus timeless, klasik lah ya, dengan pemilihan warna-warna yang bisa dipakai sepanjang zaman ya. Betul. Ya, luar biasa Mas Didit. Mas Didit punya satu keinginan yang besar untuk mempromosikan tenun Indonesia. Dan buat saya ini satu pekerjaan yang tidak mudah, karena ini kan menyangkut craftsmanship, ya kan. Nah, bagaimana seorang Mas Didit itu bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan Mas Didit kepada pengrajin itu, sehingga karya-karya mereka itu memang bisa layak lah untuk kita persembahkan kepada, ya apalagi untuk dunia gitu loh. Jadi pasti itu kan PR kan, karena mereka kan dengan keterbatasan mereka punya knowledge, pasti mereka tidak bisa, mungkin akan seperti itu terus gitu. Dan itu kan perlu dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman kan. Nah, itu PR itu menjadi tantangan nggak buat Mas Didit, dan seperti apa Mas Didit lakukan? Ya, jadi memang tantangannya adalah gimana kualitas yang kita inginkan kemudian bisa tersampaikan ke perajin. Caranya adalah pertama melihat ini sebagai satu hubungan yang bukan hubungan terjalin secara ekonomi, Bu. Gitu. Jadi maksudnya gini,
enggak cuman kita beli kain dari mereka, tapi kita juga harus bisa menjalin hubungan sehingga nanti di situ kita bisa memberikan masukan, kita bisa kolaborasi tuh dalam arti kata misalnya ini kayaknya motifnya kebesaran deh Bu, bisa dikecilin nggak gitu, atau ini bahannya terlalu panas, boleh nggak kita coba material yang lain gitu, sehingga kemudian dengan itu mereka pun juga jadi merasa tertantang dan mereka pun juga jadi bersemangat untuk menghasilkan satu produk yang naik kelas istilahnya. Dan saya lihat memang tenun itu punya beberapa kualitas ya. Ya. Ada yang premium, ada yang menengah, bahkan yang ini. Nah, Mas Didit bisa ceritakan sedikit yang premium itu seperti apa dan mungkin yang jadi kita punya satu gambaran lah, kita tahu bahwa ini tenun yang bagus, yang berkualitas gitu. Ya, jadi kalau ada tenun-tenun memang ada beberapa tingkatan kelas Bu ya, sebenarnya, tapi yang paling menentukan adalah lama pembuatannya gitu. Jadi misalnya ada satu tenun kenapa harganya bisa sampai puluhan hingga ratusan juta, biasanya itu di Indonesia Timur karena pembuatannya bisa memakan 1 hingga 3 tahun misalnya gitu. Betul. Untuk satu lembar kain. Nah kemudian dari situ harga jual itu sebenarnya harus bisa menopang untuk kebutuhan keluarga besar mereka selama 3 tahun itu. Makanya make sense harganya jadi mahal. Terus kedua adalah dari bahan-bahannya. Biasanya sutra. Kalau yang premium itu bisa sutra atau misalnya kalau di dari Indonesia kapas Timur yang diolah. Ya dari kapas yang diolah, kapas asli ya Bu ya gitu. Nah itu yang kemudian. Dan saya pelajari itu menjadi benangnya perlu waktu 3 bulan ya. Iya, untuk memintalnya aja, untuk mintalnya butuh 2 hingga 3 bulan gitu. Jadi memang semuanya itu berdasarkan proses. Pewarnaannya juga pakai bahan alami ya. Iya. Pakai kemiri lah, kakar tembakau atau apa itu ya. Gitu. Jadi, nah kemudian ada juga industri itu mungkin lebih ke yang dalam 1 bulan mereka bisa bikin ratusan meter dengan pewarnanya juga pewarna yang pewarna buatan gitu ya, itu juga masuk ke industri dan ada juga gitu, hingga ada yang sekarang ini ada yang pakai mesin Bu gitu, jadi udah bukan orang lagi, jadi udah mesin yang melakukan si tenunan ini gitu. Oke. Kalau yang tenun itu berarti udah bukan handmade lagi ya. Oke. Nah ini kan kita disajikannya dengan beberapa koleksinya Mas Didit gitu lah ya. Mas Didit bisa ceritakan ini dari tenun dari mana dan apa story behind? Kalau yang itu dari Sumba ya Bu, gitu. Jadi ini adalah koleksi yang waktu itu perjalanan ke Sumba itu sekitar tahun 2015-2016, kemudian berkenalan dengan banyak sekali perajin-perajin di sana dan sempat menginap juga di sana beberapa lama gitu untuk belajar, kemudian belajar motif, belajar menenun, sampai tidur di rumah penduduk juga di sana. Gitu. Akhirnya bawa pulang beberapa kain, dan ini adalah yang waktu itu kita bikin dan kita present waktu itu, show-nya itu di London Bu ini. Jadi kita mewakili Indonesia, terus kita bikin presentation spesial di situ, dan menarik ya karena banyak sekali yang nanya, banyak yang tertarik. Iya, saya juga suka tuh, tapi ini nggak dijual katanya. Ini nggak, tapi Ibu bisa bikin nanti. Iya, bagus sekali. Terus yang ini ada tanimbar. Nah, yang ini adalah perjalanan waktu itu nih sebelum pandemi nih Bu. Jadi ini adalah koleksi tanimbar dari Kepulauan Maluku gitu. Jadi waktu itu bikin koleksinya sekitar mungkin 3 bulan. Kemudian tadinya tuh udah mau fashion show sekitar bulan Maret tahun 2020 kan, karena Mentari, tapi karena pandemi jadinya ya kita di hold waktu itu gitu, dan akhirnya bulan September 2020 baru kita bikin show-nya, tapi itu juga virtual fashion show. Nah dari sekian banyak penenun dari seluruh Indonesia tuh, menurut Mas Didit yang berkesan sama Mas Didit tuh penenun dari mana? Jadi kalau kita ngomong bicara kekhasan, keunikan, sebenarnya setiap daerah tuh punya keunikan sendiri. Cuman ada satu daerah yang mungkin paling relate karena ini adalah daerah pertama di mana waktu itu belajar tenun, yaitu di Bali gitu. Jadi bolak-balik tuh kita ada perajin di sana, ada binaan di sana. Jadi bolak-balik
Bali itu seperti pulang ke rumah, ketemu mereka. Jogja yang Kediri bukan itu? Enggak. Kediri juga, jadi ada Kediri juga, kemudian di Jogja juga ada Lurik juga, di Klaten juga, jadi sebenarnya banyak sih Bu gitu. Dan memang akhirnya kita hubungannya tuh jadi seperti Hubungan saudara. emosional lah, udah lebih kuat ya. Jadi kebanyakan koleksi dari Mas Didit itu lebih yang dari Bali. Ada Bali, Kediri, Jogja, Sumba. dari Klaten, dari Sumba gitu. Nah baru-baru ini 3 tahun terakhir ini lagi sering mengeksplorasi Lampung juga Bu. Gitu. Lampung juga ada, Ternyata Lampung juga punya banyak sekali keunikan dan tenunannya, songketnya dan tapisnya itu banyak sekali hal yang kalau dieksplorasi bisa menjadi sesuatu yang sangat unik. Memang kita harus bangga ya. Jadi warga negara Indonesia tuh kekayaan kita Betul. bukan cuma alamnya, itu budayanya. Kayaknya. Itu luar biasa. Mungkin Mas Didi sekarang aku balik lagi mengenai Mas Didi sebagai seorang fashion designer dan sekaligus juga sebagai creative planner. Di sini saya melihat ada 2 sudut pandang yang berbeda. Dimana kalau menurut saya ya, fashion designer itu adalah seseorang yang menciptakan satu kreasi itu menuntut kepuasan diri sendiri. Karena kan berkreasi kan. Betul. Jadi mengeluarkan semua idenya, ya kan, menciptakan satu karya. Sedangkan creative planner itu kan lebih bagaimana menciptakan satu kreasi yang memuaskan konsumen, benar ya? Dan itu kan bertolak belakang ya dari sisi sudut pandang. Nah, bagaimana seorang Didit itu bisa mengeblend 2 keinginan ini, kepuasan bijaksana dan puas ini menjadi satu karya yang memuaskan buat pasien sendiri dan konsumen tentunya. Jadi pertama adalah menemukan pertama sebelum memulai itu memang harus mengingat kembali niatnya apa ketika memulai usaha ini, ketika mau bikin koleksi niatnya apa, kemudian dari niat kita lebarkan lagi menjadi inspirasi. Nah kemudian dari inspirasi kita bisa kemudian menginfluence para calon klien agar mereka bisa mengikuti ide desain yang kita keluarkan Bu gitu. Sehingga nanti mereka pun kadang ada klien yang udah tahu pengennya apa, ada klien yang belum tahu maunya apa. Nah, tapi kemudian kita bisa kolaborasikan apa yang mereka inginkan dengan estetika kita gimana sih, keindahan yang kita miliki gimana sih, visi atau mimpi yang kita punya bagaimana, sehingga nanti ketemu di tengah tuh Bu. Gitu. Jadi akhirnya nyaman dipakai oleh mereka, tetapi bisa juga mengakomodir apa yang kita inginkan. Oh, jadi win-win solution Win-win. ya. Ketemu di tengah. Ketemu di tengah ya. Jadi kita juga tetap menerima pendapat ya dari konsumen itu sendiri. Selama perjalanan karirnya Mas Didit, pernah nggak sih mengalami satu kejadian dalam hubungan dengan klien itu? Mungkin ada satu yang berkesan yang bisa di-sharing. Jadi banyak momen, kemudian banyak pelajaran juga yang diterima dan itu akhirnya juga aku selalu sharing juga lewat sosial media dan akhirnya aku kan bikin kelas untuk ngajar juga bahwa banyak pujian banyak, tapi kritikan juga ada gitu. Nah kita harus bisa menghandle 2 itu Bu. Jadi jangan terlalu istilahnya jangan serba terlalu. Misalnya terlalu senang dipuji atau terlalu sedih ketika dikritik. Gitu. Jadi belajar untuk memanage itu semua. Emosi. Emosi. Nah, kemudian yang paling berkesan justru sebenarnya bukan ketika dipuji, yang paling berkesan adalah ketika dikritik atau ketika kliennya apa ya? Istilahnya misalnya nggak jadi bikin atau misalnya ada apa gitu yang akhirnya waktu itu sempet Bu, wah kenapa ya gitu, terus akhirnya jadi kita menjelek-jelekan diri sendiri gitu. Kenapa ya, apa saya nggak bagus ya, apa saya nggak worth it ya gitu. Nah akhirnya jadi nyalahin diri sendiri gitu. Nah di saat itu sih memang satu momen yang akhirnya terpuruk banget Bu, akhirnya sedih banget gitu. Tapi dari situ kemudian jadi bisa belajar sih Bu gitu. Oke, mendengar kata terpuruk tadi Mas Didit ucapkan tuh, saya tahu kayaknya ada satu situasi di mana Mas Didit sangat terpuruk sampai kepala botak, jadi dibotakin gitu. Itu kapan dan apa pemicu sampai Mas Didit merasa terpuruk pada saat itu? Jadi tahun 2008, 2009 kira-kira Bu, waktu itu memutuskan untuk bikin biro arsitek. Padahal udah lama tuh nggak ada di situ kan, udah lama nggak berkecimpung di situ. Jadi hanya berpikir bahwa, wah punya teman banyak,
punya temen ini bisa jadi networkingnya bagus, bisa jadi calon klien gitu, dan akhirnya ngajakin temen yang memang udah kerja di dunia arsitektur selama beberapa tahun untuk gabung gitu. Nah akhirnya waktu itu modal nekat aja sama modal yakin, ternyata modal yakin aja nggak cukup Bu gitu. Jadi modal yakin, berhenti kerja. Sampai bosnya waktu itu bilang, kamu yakin mau berhenti kerja? Gitu, iya yakin. Saya, emang perusahaannya udah pasti jalan. Sepertinya sih jalan gitu ya. Udah, Bu, gitu. Akhirnya, bulan pertama belum ada klien. Wah, saya mikir, ya lagi membangun lah gitu. Mungkin nanti next month ada. Bulan kedua, dapat 1. Bulan ketiga nggak ada. Bulan keempat nggak ada. Bulan kelima, temen yang tadinya mau bergabung di biro arsitek yang kita bikin bareng ini ternyata bilang, Dit, gue mau kawin nih, kayaknya gue nggak jadi deh untuk gabung sama lo gitu. Nah yaudah deh, waktu itu mulai lemes tuh Bu, udah lemes banget ya karena kita udah 6 bulan nggak dapet pendapatan penghasilan. Akhirnya bulan ke-7, 8, Tuhan saya tidak kuat gitu. Sampai benar-benar stres banget, sampai botakin rambut, sampai bener-bener terpuruk lah istilahnya Bu ya itu gitu. Sampai bulan ke-9 ternyata dijawab doanya bahwa kayaknya mesti kerja lagi. Perusahaan yang lama menawarkan posisi yang lebih baik gitu ya, dengan gaji juga yang lebih baik. Akhirnya gabung lagi Bu ke perusahaan lama. Balik lagi. Itu iya, sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar lagi yang kedua kali, tapi waktu itu for good sih, akhirnya bikin Ikat Indonesia. Oke Mas Didit, jadi saya mempelajari Ikat Indonesia sampai hari ini 12 tahun, bukan hanya ready-to-wear yang dihasilkan. Jadi Ikat Indonesia itu berkembang dan menghasilkan 3 lini brand yang lainnya. Jadi yang pertama ya Suwarna by Ikat Indonesia, itu yang premium ya, custom made ya. Terus yang kedua itu adalah Sarupa. Betul. Kita membuat seragam ya. Seragam untuk perusahaan ya. Dan yang ketiga Gria ya, yang lebih untuk home decor ya, untuk ini ya, self care ya. Ya, self care. Iya. Bagaimana ketiga brand ini muncul dan di belakang itu apa yang menjadi inspirasi dan ide lahirnya ketiga brand ini? Jadi yang pertama itu kan kita mulai waktu itu dengan ready to wear-nya Ikat Indonesia. Kemudian di tahun kedua kita masuk bikin Suwarna ya Bu ya gitu. Mulainya kenapa bikin Suwarna, karena pengen bikin sesuatu yang bukan ready to wear, which is kayak kebaya, baju malam dan segala macam, untuk made to order. Jadi untuk orang per orang sesuai dengan keunikannya sendiri-sendiri. Akhirnya 21 April 2012 lahirlah Suwarna by Ikat Indonesia, yang akhirnya sekarang ini ya seneng banget karena sudah ada ratusan pengantin Bu dari situ, dan banyak sekali orang-orang yang kemudian bikin baju ke kita, dan akhirnya premium label ini jadi hidup. Nah kemudian setelah itu adalah tahun 2013 itu kita diminta untuk bikin seragam untuk APEC Bu. Oh ya. Ya, meeting Ministry of Finance meetings di Bali waktu itu kita bikinin untuk kurang lebih 40 ya, 36 hingga 40 para menteri keuangan dunia yang tergabung dengan APEC saat itu, busananya gitu. Dan itu jadi ramai banget dibicarakan orang, karena kok dari desainer kok bikin satu label khusus untuk seragam, karena biasanya seragam kan kurang lirik ya. Iya. Tetapi akhirnya perjalanan waktu si seragam ini kemudian akhirnya menjawab doa gitu, karena waktu itu berdoa, Tuhan saya pengen bikin satu brand yang kalau dapat satu projectnya tuh bisa ngidupin banyak orang, banyak sekali orang yang bisa kecipratan lah rezekinya dari situ gitu. Akhirnya dengan Sarupa itu kita tahun 2018 bikin seragam buat Garuda. Belum, sebelum Garuda itu aku bikin untuk BCA dulu gitu ya. Wah, itu luar biasa loh. Itu 45.000 meter tenun. 80.000 style ya? 80.000 pieces Bu, untuk itunya, untuk setnya gitu. Nggak kebayang tuh. Nggak kebayang ya Bu ya, aku juga kebayang itu kalau 80.000 set, 3.000 perajin saat itu. Iya, 3.000 pengrajin. Iya, 3.000 perajin. Jadi kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, nggak tahu deh gitu ya, kok bisa gitu. Itu berapa lama tuh ya? Itu kita bikin super fast, super cepat, 6-8 bulan Bu.
gitu. Oh. Jadi memang kebut, dan akhirnya mereka pun juga merekrut anak-anak muda baru untuk menenun. Jadi satu desa itu menenun untuk proyek kita saat itu gitu. Oh ya. Akhirnya terus dari situlah mulai ada berbagai macam bank, kemudian sempat kolaborasi dengan Garuda, dengan Starbucks juga Bu, gitu. Terus bikin Sarila. untuk hotel ada Sharila, ada Ritz-Carlton. Dan terakhir nih kayaknya BPJS ya? Iya, tenaga kerjaan. ya. Gitu. Dan nanti akan ada upcoming juga satu project yang nasional juga Bu, soon ya, akan di launching juga gitu. Dan membuat kita tuh jadi nggak berhenti kerja gitu Bu, dan ini yang bikin Semangat ya gitu. Nah kemudian abis yang mendengarnya semangat nih, apalagi ada Geria ini. Dia ini menarik Bu, unik. Kenapa? Karena waktu itu timbulnya lahirnya pas pandemi. Jadi semua orang lagi ada di rumah, semua orang menikmati rumahnya gitu. Akhirnya kita bikinlah produk-produk yang memang nyaman untuk digunakan di rumah gitu ya. Kita bikin mulai dari loungewear, baju untuk di rumah. Istilahnya mungkin kayak daster gitu Bu, tapi dari tenun yang ringan, yang adem. Habis itu kita bikin untuk cushion cover atau sarung bantal, kita bikin t-shirt, kita bikin tehnya juga, kolaborasi juga bikin teh gitu ya. Dan kita bikin waktu itu ada yang menyelamatkan juga, yaitu dari Geria ini kita bikin new normal essentials. Jadi satu pouch Bu, dari pouchnya tenun itu isinya ada berbagai macam, ada hand sanitizer, ada face mask, segala macam gitu. Nah ini jualannya juga bagus banget. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang Bu gitu. Jadi kalau Geria ini sekarang jadinya banyak souvenir untuk acara-acara, souvenir kawinan, kemudian karena dia customize bisa untuk macam-macam deh Bu gitu, untuk berbagai macam event bisa. Jadi kalau diikutin perjalanan dari 2011 sampai 2023 ini, saya melihat sudah banyak sekali pencapaiannya, prestasi yang luar biasa yang dicapai oleh Mas Didit, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan di antara semua itu yang mana yang menurut Mas Didit yang paling membanggakan, yang memorable lah? Memorable, jadi banyak sekali pencapaian selama 12 tahun ini, mulai dari dipercaya untuk berbagai macam event skala nasional Bu gitu, sampai juga bisa presentasi baju kita di luar negeri. Dan tahun ini kita didapat hadiah nih Bu, yaitu akan presentasi baju kita di New York Fashion Week. Wow. Untuk September ini. Oh really? Iya. Wow, congratulations. Thank you Ibu. Berangkat dong nih. Kita berangkat ke sana, presentasi kain-kainnya, baju-bajunya, dan banyak banget surprise lah Bu along the way gitu ya. Mulai dari banyak sekali hal-hal yang dipercaya buat kita, proyek-proyek besar, sampai sekarang tuh kalau misalnya dari Jalan Tamrin mau ke Sudirman, ngelihat kanan kiri Bu, ngelihat bank, itu hampir bank-bank di situ tuh kita bikinin semua seragamnya. Wow. Gitu. Jadi memang banyak kejutan lah gitu ya untuk tahun ini. Ya, congratulations ya untuk Mas Didit, yang menurut saya ini satu pencapaian yang tidak semua orang bisa rasakan, dan ini akan terus berkelanjutan. Ya, mudah-mudahan ya semakin membesar. Dan ya saya berharap sih brand ikat Indonesia tuh bisa mendunia pastinya ya Mas Didit ya. Mas Didit kan sangat mencintai dunia fashion ini, tapi di samping itu saya lihat Mas Didit juga sangat peduli dengan pendidikan terhadap seni dan kultur ya Indonesia, khususnya di dunia fashion ya. Dan Mas Didit pernah mengatakan bahwa pendidikan itu adalah fondasi, akar untuk berkembang. Nah, pendidikan seperti apa yang Mas Didit udah lakukan pengembangan seni budaya ini, khususnya tenun ya? Ya, jadi sering banget akhirnya kita masuk ke tahun ke-6, ke-7 waktu itu, bikin perjalanan untuk sharing tren fashion kepada para perajin Bu gitu. Jadi mereka pun juga jadi tahu kualitas apa sih yang diminati, warna seperti apa yang sekarang lagi tren, kira-kira motif apa yang harus saya buat sehingga dagangannya bisa laku gitu.
Jadi waktu itu akhirnya kita bikin kelas berjalan untuk para perajin-perajin ini gitu. Nah, di samping untuk para perajin, kita juga bikin kelas bagaimana cara membangun brand untuk para calon-calon entrepreneur atau entrepreneur muda yang pingin membuat usaha sendiri. Jadi ada tantangan nggak dalam menerapkan itu semua? Tantangannya yang pertama adalah waktu, karena kan pasti harus pintar-pintar bagi waktu dengan si Ikat Indonesianya. Terus tantangan keduanya adalah sebenarnya mungkin lebih ke belum banyaknya akses pendidikan ilmu entrepreneur ini untuk anak-anak muda di Indonesia. Dan saya kalau nggak salah saya baca juga bahwa Mas Didit juga udah menerapkan tuh, menjadikan tuh satu kurikulum ekstrakurikuler ya, di SMK ya, Kediri, Jogja. Itu berjalan nggak sih? Nah, jadi waktu itu akhirnya kita kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah untuk memasukkan tenun sebagai kurikulum, Bu, di SMK. Karena memang harus, istilahnya harus dimulai dari pendidikan dulu. Kalau udah diajarkan di tingkat sekolah, biasanya sesuatu itu jadi memiliki satu legitimasi untuk dia bisa semakin berkembang. Akhirnya waktu itu kerjasama yang pertama adalah dengan Ibu Wali Kota, istri Wali Kota Kediri, Ibu Fei. Waktu itu kita menggiatkan ekstrakurikuler menenun di SMK-SMK di sana. Dan itu menarik banget karena kita juga mengajarkan ilmu ekonomi juga, karena dari ekstrakurikuler menenun itu mereka bisa jual kain tenunnya, mereka bisa merasakan hasil dari jerih payah mereka gitu ketika mereka menjual. Nah, diharapkan ke depannya tuh si anak-anak muda ini bisa kemudian membuat usaha tenun, Bu, gitu. Jadi nggak hanya berhenti menjadi penenun, tapi lebih ke entrepreneur atau pengusaha tenunnya gitu. Ini saya rasa ini satu usaha yang positif yang dilakukan oleh Mas Didit. Makanya saya pengen ada pertanyaan saya begini, bagaimana masa depan tenun ya menurut Mas Didit? Karena mengingat tenun itu kan membutuhkan satu proses pembuatan yang rumit, yang membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan ya di era yang sekarang nih, di mana semuanya serba instan, ya kan, anak-anak muda sekarang maunya tuh yang gampang, yang nggak mau yang susah gitu kan. Itu kan perlu regenerasi. Nah, itu ada nggak upaya dan strategi yang Mas Didit lakukan, yang upayakan lah paling nggak supaya tenun itu tidak punah? Jadi yang dilakukan sebenarnya ini regenerasi ini sudah 10 tahun terakhir ini digaungkan, dan di beberapa daerah juga mengalami kesulitan ya, Bu, karena banyak sekali anak-anak mudanya yang kemudian nggak tertarik untuk menenun karena lebih pengen istilahnya uang yang lebih cepat gitu, uang cepat gitu kan. Nah, akhirnya kita bikin satu gerakan namanya Yang Muda Yang Menenun. Kemudian kita menggerakkan anak-anak muda bahwa menenun itu oke, menenun itu keren gitu. Dan kita giatkan bahwa mereka, ayo kalian expose kegiatan kalian ketika bekerja menenun di sosial media. Jadi teman-teman kalian juga tertarik untuk ikut. Dan kemudian kita juga mengangkatlah istilahnya profesi ini menjadi profesi yang bukan profesi sampingan ketika mereka lagi nggak ada kerjaan atau ketika lagi nggak harus bercocok tanam atau apa, tapi ini bisa menjadi satu profesi utama loh gitu. Dan memang di situ ada istilahnya ada ada ekonomi yang bisa kita hasilkan dari situ kalau misalnya memang kita bisa serius menjalaninya gitu. Nah, diharapkan memang dengan gerakan ini mudah-mudahan makin banyak anak muda yang menenun dan juga makin banyak anak-anak muda yang bersemangat lah untuk meneruskan apa yang dimiliki oleh Indonesia ini, Bu. Budayanya sangat tinggi dan juga sangat dihargai di dunia luar gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak muda Indonesianya ini justru nggak tertarik untuk meneruskan. Iya, sangat disayangkan ya, karena ini nilainya tinggi sekali nilai budaya ini ya. Dan memang dibutuhkan bukan cuma satu Didit Maulana, dan mungkin perlu banyak lagi Didit Maulana yang lain yang punya atensi ya terhadap wastra Indonesia ya. Amin. Dan ini ada satu lagi karya Mas Didit, Kisah Kebaya. Dan saya tahu proses pembuatan buku ini membutuhkan waktu selama 6 tahun, cukup panjang. Nah, mungkin banyak penasaran apa sih isinya dan bagaimana proses akhirnya jadi buku ya, Bu? Jadi buku.
Dan apa tujuan Mas Didit membuat buku kisah kebaya ini? Nah, jadi tahun 2012, Bu, awalnya pengen bikin kebaya ketika Swarna mulai lahir tahun 2012. Itu aku ke toko buku nih ceritanya. Wah, niatnya pengen belajar karena dulu di arsitektur kalau mau bikin sesuatu kita harus kuat pondasinya, harus tahu ilmunya seperti apa dan segala macam. Akhirnya oke, kita riset dulu deh gitu. Nah, tapi sangat menyedihkan, sangat disayangkan saat itu kita pergi ke toko buku, nggak banyak buku yang membahas tentang kebaya. Ada sih 1-2 buku desainer dengan seorang fashion designer dengan karya-karya kebaya yang dihasilkan. Tapi buat aku itu lebih seperti katalog, Bu, gitu. Bukan istilahnya nggak ada ceritanya, historical value-nya nggak ada. Nah, akhirnya dari situ aku jadi riset nih, Bu. Riset. Aduh deh, kita bikin riset sendiri deh tentang kebaya. Akhirnya ngumpul-ngumpulin sendiri bahannya, belajar dari beberapa penjahit-penjahit yang memang jago dibikin kebaya, sampai pergi ke Jogja, ke Solo, ke Semarang, ke Bandung untuk belajar, Bu, gitu ya. Tadinya tuh belajar buat diri sendiri kan, oh caranya gimana sih ini itu. Tapi akhirnya kok makin banyak ya, aku berpikir beberapa tahun kemudian kok kayaknya banyak sekali nih ilmu yang saya punya di kepala yang sayang banget kalau cuman saya nge-keep aja sendiri gitu. Akhirnya waktu itu memutuskan, kenapa ya kalau nggak kita bikin apa yang sudah kita punya di otak ini, kita bukukan sehingga semakin banyak orang yang mengerti tentang kebaya, semakin banyak orang yang bisa membuat kebaya, sampai juga semakin banyak orang yang bisa istilahnya kebaya bisa menjadi satu mode yang populer lah gitu di Indonesia. Akhirnya bikinlah sih buku ini dengan yang size yang sangat, ini kan size-nya handy banget nih, Bu. Size-nya tuh bisa masuk ke tas. Jadi memang diharapkan kalau anak-anak muda bawa ini ke toko bahan misalnya, nanti mereka bisa dapat ada inspirasi lah sambil belanja gitu. Soal lengkap ya di dalamnya ya. Lengkap banget, Bu. Ada sejarahnya, terus ada cara mendesain ya. Sampai polanya loh, Bu. Polanya loh. Pola itu loh. Biasanya pola itu kan sesuatu yang kalau orang desainer pasti di-keep ya, nggak mungkin di-sharing. Kalau ini aku buka, aku bikin gitu ya. Dan semua hasil karya Mas Didit juga ada di situ ya. Itu luar biasa sih. Nih. Jadi ini kalau yang berminat bisa mendapatkan buku ini di mana? Ya agak susah mendapatkan ini. Iya, jadi mungkin sekarang bisa nyari di marketplace ya. Kalau di toko buku kayaknya sudah habis, Bu, udah sold out. Tapi di marketplace masih ada yang jual sih, gitu si buku ini. Nggak ini reproduksi lagi? Kepinginnya akan diproduksi lagi tahun depan, gitu. Mudah-mudahan karena permintaannya semakin banyak. Nah, di dalam buku ini juga menceritakan bahwa yang Uti itu sangat berperan dalam perjalanan Mas Didit menjadi Mas Didit yang sekarang gitu. Masih bisa menceritakan nggak sih sosok Eyang Uti dan mungkin Mama Heni juga, karena kedua sosok ini menjadi sosok yang sangat dicintai ya oleh Mas Didit gitu loh. Maksudnya mungkin bisa bercerita tentang kedua sosok perempuan yang masih disayangi ini dan peran dalam kehidupan Mas Didit seperti apa? Kalau Eyang Uti itu mengajarkan tentang bagaimana kita harus sebelum kita berdandan untuk orang lain, kita berdandan untuk diri sendiri. Nenekku selalu bilang begitu. Eyang Uti itu dia selalu bilang ketika dia memakai pakaian yang bagus, tahu cara pakainya, kemudian ketika dia merasa nyaman dengan itu, dia ingin membahagiakan dirinya dulu sebelum dia self love sebelum dia menunjukkan ke orang lain. Nah, dari situ kemudian kita jadi berpikir bahwa wah, memakai baju yang rapi, memakai baju yang baik itu ternyata bukan untuk showing ke orang lain ya, Bu, gitu. Ternyata dengan cara itu kita menghargai diri kita sendiri. Kita jadi memiliki kita jadi memiliki satu hal yang membuat kita jadi lebih berharga gitu. Jadi kita lebih punya value sehingga akhirnya di situ Eyang Uti memberikan masukan di situ. Nah, kalau dari Mama Heni, dari ibuku, itu aku belajar tentang ketangguhan. Iya. Iya. Tuh, jadi Mama kan single parent
parent. Gitu. Jadi membesarkan anak dari kecil, dan ternyata dengan dia selalu bilang jangan patah semangat gitu dan jangan malu gitu ya. Waktu itu dari kecil tuh kita kalau mau punya apa-apa kan dapat uang saku memang dari ibu kita gitu. Tapi kalau mau belanja yang aneh-aneh atau misalnya belanja yang lebih banyak lagi itu harus berusaha. Jadi mulai dari kelas 5 SD, 6 SD aku tuh udah jualan mainan, Bu. Gitu. Jadi pas kecil itu diajarin naik angkot ke pasar pagi beli mainan. Harga 18.000 dijual 24.000 saat itu. Wow, udah pinter. Untungnya lumayan dong. Untungnya lumayan. Saat itu jualan stiker, jualan mainan mobil-mobilan, jualan boneka dan segala macam. Awalnya sih, aduh mah malu deh gitu. Tapi ibuku selalu bilang ngapain malu, kita kan nggak nyolong gitu. Jadi ini aja, berani aja. Jadi dari situ udah berani jualan dari kecil tuh, Bu, gitu kan. Dan memang Mama Heni itu mengajarkan bahwa tidak ada yang nggak mungkin selama kita masih punya satu keinginan kuat dan masih diberikan waktu gitu ya untuk hidup gitu, semuanya bisa gitu. Jadi zaman dulu kan selalu ngelihat, waduh enak ya ngelihat si ini si itu gitu ya gitu. Dan kita tuh jangan pernah memandang diri kita rendah, Bu, gitu, karena justru kita harus bisa makin semangat lagi buat berusaha. Jadi dua sosok ini menjadikan Didit Maulana seperti sekarang ya, dengan punya satu ketangguhan dalam menghadapi segala cuaca ya. Makanya bisa bertahan sampai 12 tahun dan punya nilai seni yang tinggi dari Eyang Uti itu sendiri ya. Jadi konklusi saya mengenai Mas Didit boleh ya? Boleh dong. Jadi menurut saya Mas Didit ini seorang yang perfeksionis, kritis, sangat detail ya, dan memiliki intrapersonal skills dan art skill yang tinggi. Makasih, Bu. Waduh nih. Nah, kalau menurut Mas Didit sendiri, menilai Didit itu seperti apa? Itu kan penilaian saya. Ya, itu dari Bu ya. Itu sih udah 90% benar tuh, Bu. Gitu. Tapi ada beberapa persen yang memang super sensitif. Ya, aku tuh orangnya super sensitif gitu. Tapi kadang memang nggak ditunjukin dan nggak tahu kenapa banyak orang tuh kalau ketemu aku tuh maunya cerita curhat gitu. Jadi istilahnya banyak itu saya bilang kritis. Ya itu ya mungkin ya, Bu ya. Kritis. Jadi orang sensitif kan kritis. Jadi banyak orang pengen minta masukan, banyak yang curhat cerita gitu kan. Kita kadang kan dengerin gitu, tapi dengan gitu jadi makin banyak ilmu yang kita dapat gitu. Nah terus kalau menurutku aku itu orangnya apa ya gitu, kayaknya gila kerja sih itu. Hardworking banget karena mungkin dari karena kecil. Karena passionnya sih. Kalau passion tuh memang gitu. Jadi capek pun kayaknya ada kepuasan ketika hasil itu membanggakan, memuaskan gitu. Ya sih, kayaknya gitu sih, Bu, gitu. Dan apa ya, ya masih terus belajar lah untuk mengenal diri sendiri gitu. Karena kan kadang dengan adanya apa ya, yang tadi Ibu bilang ya, semua serba cepat sekarang gitu kan, semua serba cepat, kita pun juga adjusting nih gitu secara fisik dan mental ke sana gitu. Jadi, iya, betul. Sekarang lagi belajar untuk self love, self care, sama istirahat. Self respect. Self respect, nah penting banget itu, Bu. Itu saya setuju banget. Oke, Mas Didit, sebelum kita menutup pembicaraan ini, saya pengen Mas Didit melihat vision ke depan ini khususnya Wasra itu seperti apa. Dan mungkin juga Mas Didit bisa memberikan banyak masukan desainer-desainer muda yang ingin masuk ke dalam dunia fashion seperti Mas Didit. Mungkin Mas Didit juga bisa memberikan tips gitu untuk mereka bisa bertahan dalam segala cuaca yang memang buat saya lumayan kompetitif ya. Gitu. Untuk dunia wasra Indonesia mudah-mudahan akan terus bertahan ya, Bu, gitu. Dan mudah-mudahan akan semakin banyak lagi generasi muda yang ingin terlibat dalam proses pembuatan, nggak cuma di hilir atau di ujungnya aja untuk menjadi desainer, tapi dari hulunya juga. Jadi semakin banyak yang berprofesi menjadi seorang penenun, membuka usaha tenun gitu ya. Dan juga diharapkan akan semakin banyak desainer-desainer muda lainnya yang bermunculan sehingga ekosistemnya terjaga. Dan buat para desainer muda atau yang mau menjadi fashion designer, pesan utama pertama adalah kenali kemampuannya,
dan kemudian belajar terus dan terbuka untuk kritik. Kita harus melihat kritik itu menjadi satu masukan yang berharga. Kalau dikritik bukan berarti kitanya nggak bagus, tapi ini adalah kritik yang profesional. Jadi benar-benar kita harus melihat bahwa oh ya kita memang harus masih belajar. Terus kuatkan mental, nggak cuman perbanyak referensi visual, dan juga kita harus jangan pernah bosan untuk bermimpi. Karena dengan bermimpi, seorang creator itu kemudian bisa menghasilkan satu karya-karya baru yang lebih fresh dan lebih unik yang bisa menggambarkan DNA dari dirinya. Ya. Tepuk tangan buat Mas Didit. Terima kasih Mas Didit ya untuk perbincangan hari ini. Luar biasa, banyak sekali ya inspirasi yang kita bisa dapatkan dalam perbincangan ini. Nah viewers, demikianlah perbincangan saya pada hari ini dengan Mas Didit Maulana. Semoga perbincangan ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk ikut berperan serta mengambil bagian dalam upaya pelestarian warisan budaya bangsa, khususnya tenun, ya, dan sekaligus kita ikut mendukung pengembangan ekonomi lokal. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.